Bibinian nang solehah tu cirinya diantaranya mau menerima apa adanya suaminya. Ketika suaminya sedang banyak-banyaknya uang, dia tetap sayang. Ketika suaminya sedang tidak ada uang sama sekali, ia akan tetap sayang. Dan ia tidak akan pernah berkurang rasa cinta dan sayangnya, walaupun ketika ekonomi laki sedang turun maupun naik. Itu bibinian. Jangan bibiniannya jadi bibini itu ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Jangan, tuh bahaya pian kayak itu. Ulele jurangnya laki waraba duit binin kayak alaikum. Sampai ti orang. Nah, makanya dibalik laki-laki yang sukses itu pasti ada di belakangnya wanita yang dipandang. Nah, bahkan ada istilah mengatakan dibalik kesuksesan laki-laki pasti ada dua wanita di belakangnya. Inggih, bujur. Laki-laki yang sukses pasti memiliki dua wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan litadhkiri Isra'i wa mi'raji sayyidi waladi Adnan وذكر الحولية الشيخ محمد زيني بن عبد الغني ولي الرحمن والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد حبيب الرحمن وفاتح الجنان وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم الميزان. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi was sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbah wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif, anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengan keberadaan beliau-beliau muka bumi ini masih diberikan keamanan oleh Allah, dan kiamat tidak akan terjadi selama beliau-beliau masih ada di muka bumi ini. Bil khusus yang berhadir di tengah-tengah kita, orang tua kita bersama Al-Habib Salman Barakbah, juga ada di samping kanan ulun Habib Firman Firdaus. Firdaus ulun bisa tak huruf Al-Habib Firman Firdaus Bah Hashim, dan para habaib yang lainnya. Mohon maaf kalau ada ulun tidak tahu, ulun tidak menyebut nama pian, namun tidak mengurangi rasa ta'zim ulun lawan pian barataan. Para alim ulama, guru-guru agama yang sangat kita ta'zimi, sangat kita muliakan, tutuha masyarakat, hadirin hadirat. Mudah-mudahan semuanya yang hadir dan yang mengikuti live streaming pada hari ini, baik yang mengikuti lewat channel Mas Streaming MT Sabilul Anwar maupun melewati HMF Streaming, mudah-mudahan semuanya dapat rahmat yang banyak dari Allah dan tidak pulang kita dari tempat ini
dan tidak selesai kita menyaksikan acara ini melainkan semua dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dengan izin Allah, alhamdulillah hari ini kita dikumpulkan dalam rangkaian acara yang dipastikan mendatangkan rahmat Allah. Acara yang tadi dikemas dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan membaca tarikh baginda Nabi khususnya yang berkaitan dengan Isra Mi'raj, juga dilanjutkan pula mengambil berkat dengan membaca dan mendengarkan cuplikan-cuplikan manaqib wali khususnya yang berkaitan dengan Abah Guru Sekumpul. Dengan keyakinan yang sangat yakin sesuai dengan dalil-dalil yang ada, maka kita berkeyakinan acara seperti ini mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berharap melalui rahmat yang Allah berikan kepada kita hari ini, mudahan kita berataan masuk surga bighairi hisab, berkumpul lawan Rasulullah di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perjalanan Isra Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terjadi pada malam Senin tanggal 27 Rajab, sebagian riwayat menyebut 27 Ramadan, juga ada pendapat 27 Syawal, juga ada pendapat 27 Rabiul Awal. 1 tahun sebelum Nabi pindah ke Madinah, ada pula riwayat 5 tahun sebelum Nabi pindah ke Madinah. Cuma pendapat yang masyhur yaitu Isra Mi'raj terjadi malam Senin 27 Rajab, 1 tahun sebelum hijrah, 1 tahun sebelum hijriyah. Jadi kalau ada orang bertakun lawan pian, Isra Mi'raj sampai hari ini sudah berapa tahun terjadinya? Jawabannya 1445 tahun yang lalu. Karena hijrah kita ini sudah 1444. Isra Mi'raj 1 tahun sebelum itu, berarti 1445. Kalau ada nambah takun, tapi kada harapan juga bang. Maka loko bener kada salahnya sedia payung sebelum hujan. Dinta loko ada nambah takun. Jadi kada lapah lagi maitong. Dalam perjalanan Isra Mi'raj itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak diperlihatkan Allah berbagai macam kejadian. Di antaranya ini sebagai pelajaran gasan kita barataan. Wa ra'a rajulan yasbahu fi nahrin min damin. Nabi melihat ada lalaki bakunyong di sungai, sungainya daripada darah. Mun bakunyong di sungai alalak masih mending, banyu wara getal. Kenapa? Oh, adalah dapat nang gara-gara getal pang lalu dapat ada maras. Dah wae sabar nasib nggih dah wae. Jadi mun Tuhan memberi kesusahan di situ, minta kenyamanan di lain aja. Tuhan lain nangin tu gatal, yang penting leading kawa bayar. Nah dinto lapi larang lah, jangan banyak makai. Ya Allah, hemat air. Nabi melihat seorang lalakian bakunyong di sungai darah. Bayangkan pian, darah itu jijik, amis. Bau darah tuh bau kada nyaman, ganyir di orang kampung. Bau amis, bau ganyir. Itu darah hanya sedikit biasanya bekas luka, ganyir, apalagi sasungaian. Kayak apa ini beruak benyelam situ. Nah, lelaki ini nih yulqamul hijarah, dilempari inya nang bekunyong ini lawan batu. Sambil inya bekunyong di sungai darah, ada nama nawak mulai atas pakai batu, ditawaki orang aja. Faqal, maka Nabi bersabda, ma hadza ya Jibril, siapakah ini wahai Jibril? Apakah ini wahai Jibril? Qal, Jibril menjawab, hadza masalu akilir riba, ini adalah perumpamaan orang nang mamakan riba.
Ini perumpamaan siksa terkecil bagi orang yang melakukan praktek riba. Dalam riwayat yang lain, Nabi melihat seorang laki-laki parutnya ke amsalil buyut, seperti rumah genalnya parutnya. Keluar daripada parutnya itu al-hayyat, tadung-tadung. Parutnya ini transparan, kawa dilihat. Kita ini alhamdulillah Pak Bu parut kita ini tertutup dengan kulit. Tapi orang yang melakukan riba di hari kiamat kena parutnya ini transparan. Parutnya ganal pada rumah, isinya tadung berataan. Bila inya hendak bangun, dagoi rabah. Nyata rabah ganal parut pada awak. Mapa hendak cagat awak, baya bercagat dagoi berat parut pada awak. Keluaran di parutnya di tadung. Itu siksaan yang lain. Nah ini siksaan paling rendah, berkunjung di sungai darah sambil ditawaki orang pakai batu. Inilah perumpamaan siksaan bagi mereka-mereka yang melakukan praktek riba selama hidupnya. Ayyuhal muslimun, ini pelajaran kesan kita barataan. Riba itu sekilas kita melihat menguntungkan. Sekilas. Maka rumus pertama pian hidup itu jangan mencari banyak. Yang pian cari dalam hidup pertama dan utama berkah. Sedikit tapi beberkat pasti cukup. Banyak mun kada beberkat pasti kada cukup. Dan ini survei sudah membuktikan. Berapa banyak orang nang pancariannya kada jelas sebulan berapa hasilnya, tapi hidupnya berkecukupan. Orang bisi kendaraan PCX ABS inya pun kawa manukar. Orang bisi mobil Innova Reborn inya pun kawa manukar. Padahal gajinya sebulan kada jelas. Kada jelas berapa. Banding yang satu, gajinya per bulan jelas sekian jut jelas, tapi gaji yang banyak itu semisal tidak diberkahi Allah, jamin ya pian, berapapun gaji pian per bulan pasti tahutang. Tahutang kada cukup, di rumah kada pernah cukup, bakal hian terus di rumah. Kenapa penyebabnya? Tidak dapat berkah. Maka langkah awal yang pian cari hidup di muka bumi ini berkah, bukan banyak. Itu perlu dipahami baik-baik. Dangari bibinian talinga. Yang paling banyak bakahandak itu bibinian. Yang paling ambisius, paling ambisi untuk mengumpulkan bebanyak-banyak binian. Nangkarancakan maapi laki binian. Maka dengarkan ini wahai para wanita. Anda diciptakan ke dunia tujuannya bukan untuk menumpuk harta, tapi Anda diciptakan ke dunia menjadi perhiasan yang di dunia Anda jadi orang baik, di akhirat Anda jadi rajanya bidadari. Itu yang kita inginkan. Karena Rasulullah mengatakan ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan, sebaik-baik perhiasan dunia bibinian nang salihah. Macam apa binian nang salihah? Bibinian nang salihah itu cirinya diantaranya mau menerima apa adanya suaminya. Ketika suaminya sedang banyak-banyaknya uang, dia tetap sayang. Ketika suaminya sedang tidak ada uang sama sekali, ia akan tetap sayang. Dan ia tidak akan pernah berkurang rasa cinta dan sayangnya, walaupun ketika ekonomi laki sedang turun maupun naik. Itu bibinian. Jangan bibiniannya jadi bibini itu ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Jangan, tuh bahaya pian kayak itu. Nah, nangkarancakan ambisi bebanyak-banyak binian, walaupun tidak semuanya dan tidak menutup kemungkinan lakian pun bisa ambisi juga. Bisa lakian hendak menumpuk-numpuk, bahkan ada aja lah lakian tuh nah saking menumpuknya, jangankan wa orang lain, wan bini aja nya pamalar. Wan bini dipalarakannya, bini seorang apalagi bini orang makinnya kadang kusinya. Bini seorang palarakannya, coba bayangkan bian. Pemalar banget lawan bini, sesekali pang dia nyambini aku nitukarakan baju larang tuh dia nyalaki aku nukarakan ikan baju larang kayak itu baik aku nukar nang lain. Orang tuh berpikir kayak ini nah, mun bini seorang tuh baju bagus kan orang mah itu siapa lakinya juga, wahai jurang harapnya bini siapa ngintulah
Wajar, lakinya orang berduit, wajar bajunya haram kan kayak itu. Coba bini pian baju compang camping pian berduit jadi sambatan orang. Ulele jurangnya laki wara berduit bini nak kayak alaikum. Sambati orang. Nah, makanya dibalik laki-laki yang sukses itu pasti ada di belakangnya wanita yang dipandang. Nah, bahkan ada istilah mengatakan dibalik kesuksesan laki-laki pasti ada dua wanita di belakangnya. Inggih, bujur. Laki-laki yang sukses pasti memiliki dua wanita. Umanya wan bininya dinto, pian deh, tak kacut. Mundin tuh guru aja aku hanya seikong supaya sukses tambahi ya. Kayak apa bo akorkah mun kami menambahi lagi. Ibu-ibu jawab mun kami nambah lagi bini akor apa kada? Lalakian mun kita nambah bini akor apa kada? Masya Allah, dua pendapat yang berbeda. Ya Allah, di mana-mana ibu-ibu ini keras pada saat pukulannya garis keras semuaan. Tidak ada yang sukarela mengizinkan lakinya kawin lagi. Sampai ulun tuh bingung boy buhan pian nih kada sadar kepada hari ini hendak kiamat sudah. Wayah apa lagi pian berbuat mengamalkan itu. Ayolah buka hati pian, dinginkan otak pian, tenangkan pikiran pian, dengarkan nasihat ini baik-baik. Akhir zaman kata Rasulullah, binian banyak lakian sedikit. Perbandingannya 50:1. Sekarang ulun perkirakan ini 25:1. Banyak binian pada lakian, maka secara otomatis ada di antara bibinian itu yang hidupnya single seumuran karena tidak ada yang memiliki. Maka saran ulun kepada ibu-ibu, karena ini mendekati kiamat, ayolah pian segera mungkin menata hati pian untuk berbagi. Tata hati pian agar pian rela berbagi kepada wanita lain. Sehingga laki pian ini ulun berharap semua laki-laki yang ada di sini bininya 4. Ulun berharap seperti itu. Kenapa demikian Bu? Supaya ini untuk menyeimbangkan keadaan alam yang sudah tidak seimbang ini. Jadi tolonglah, kami ingin bekerja sama dengan pian. Tolong berikan izin resmi dari pian untuk kami kawin lagi. Setuju ibu-ibu? Setuju ibu-ibu? Serentak kade euy. Ya udahlah, mennya pian kada setuju buai ulun ingin bertanya. Apa yang menyebabkan pian tidak rela berbagi? Hal apakah yang paling pian takutkan saat suami pian kawin lagi? Ayo Bu jawab. Anda berani berucap, berani bertanggung jawab. Alasan pian tidak mengizinkan apa? Ayo Bu. Apanya? Banyak apanya? Apanya Jar? Kadang dengar ulun berucau kayak itu. Coba sekong-sekong. Kada mau? Kada adil. Loh, kok pian bisa memponis lebih dulu kada adil? Apakah pian pernah mencoba? Bu, sesuatu itu tidak akan bisa dihakimi sebelum Anda menjalaninya. Ayo, kalau Anda ingin mengatakan kami tidak bisa berbuat adil, ayo kita coba sama-sama. Setuju Bu? Oh, enggak bisa ya. Setuju? Janganlah Bu memponis kami kada adil, cangangi pang muha kami ini. Adakah muha nang kada adil? Ayolah Bu, insya Allah kami bisa berbuat adil. Dah, pendapat yang pertama tuh ditolak aja itu, kada masuk rumus itu. Ada lagi pendapat lain? Apa yang pian takutkan? Apa yang pian takutkan? Duit tak bagi. Duit tak bagi. Duit itu buat rajaki. Duit itu rajaki pian kada belajar tauhid kah? Dalam tauhid itu rajaki sudah dijamin Allah.
Allah nang maatur, Allah nang manakarakan rejeki urang kada bacang taka saurang, rejeki saurang kada bacang taka urang, rejeki halang kada taka musang, rejeki musang kada taka halang. Alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi kusimlak hasilun ladek. Itu dalilnya. Mun pian takutan berkurang duit, itu pertanda tauhid pian masih lemah. Ini masalah rejeki. Mau pian jadi bini satu-satunya, duit pian tetap kakak itu. Mau pian jadi bini nomor berapapun, rejeki pian tetap kakak itu. Kada berkurang, kada bertambah. Maka alasan nomor 2 ini pun ditolak, tidak diterima. Silahkan pian cari alasan lain. Ada lagi bu? Ada lagi alasan lain? Ada lagi? Kasih sayang berkurang. Apanya? Sakit hati, makan hati. Kenapa mesti dimakan hati? Orang yang makan hati itu karena tak terbiasa. Cobalah belajar. Memang awalnya terpaksa, akhirnya jadi terbiasa. Insya Allah bisa bu. Pian aja yang kada mau. Ayo bu, buka hati pian, lapang-lapang. Bayangkan hidup ini tidak selamanya. Maka izinkan suami pian kawin lagi. Setuju? Ada alasan lain bu? Takut kasih sayang perhatian terbagi, takutan itu kah? Kasih sayang perhatian pian terbagi kayak itu kah? Kade buai, kami laki-laki mulai sejak kecil sudah terbiasa berbagi kasih. Kami kasih kepada mama, kasih kepada abah, sayang kepada ading, tanggung jawab pulang kami udah biasa berbagi. Maka mun kami berbini 2 biasa, kami bagi bini 1 bini 2 biasa. Itu kami sudah terdidik mulai semenjak dini seperti itu. Ada lagi bu alasan yang lain? Tidak ada bisa alasan. Atau jangan-jangan pian kada ikhlas lato-latonya dibagi 2? Hah? Oh, ini rupanya yang ditakutkan. Yang ditakutkan ibu-ibu lato-latonya terbagi 2. Pian boy kada usah bayangkan kayak itu, seputih-putihnya orang lato-latonya tetap coklat. Bapak larakan naga kayak itu. Ayolah bu, sadar. Bulik dari majelis ini, sadarkan hati pian, izinkan laki pian kawin lagi. Setuju apa tidak? Karas. Ya sudah ya dah. Amun bibinian mengaras juga, wahai para lelaki, karena mereka tetap dengan pendirian mereka, kita mainkan cara kita sendiri. Setuju laki-laki? Oke. Ya Allah ya Rabbana. Kan mau benar urun pagi, siang, malam berkisah nangaka ini aja. Ada nang mana kon diulun kada dulak ka guru je bagi sahur ke sahabat bini kada dulak karena ini memang cita-cita kami. Ada begaya aja itu. Begaya aja itu. Ya sudah hai boy mau pian kada hendak ada ulun sakali gin aku nina. Maukah pian maijini laki pian kawin lagi? Ya sudah hai dah cukup hai dah. Amunnya pian kada meijini ya sudah kami beranai aja. Inggih kada bapak kami santai aja kami nih. Nih boy ulun menyampaikan kisah nangka ini. Ini kan memojokkan para wanita, memojokkan para wanita, menyakiti hati wanita. Mungkin di antara pian ada yang tersinggung. Tapi ulun belak-belakan aja minta maaf mempian tersinggung. Pertanyaan ulun menyampaikan ini. Apakah pian marah lawan ulun? Apakah pian sarik lawan ulun? Jawab jujur dari lubuk hati yang paling dalam. Ulun mengesahkan poligami, apa pian sarik lawan ulun? Bagus. Kalau pian kada sarik, maka ulun akan berjanji tidak akan berhenti mensosialisasikan poligami. Ya Allah, bo ebo. Karas ibu-ibu nih, kepala bener. Dah kembali ke pembahasan.
Jadi hidup ini yang dicari berkah, bukan banyaknya. Sekilas orang yang melakukan praktik riba itu menguntungkan. Ternyata di balik praktik riba yang dilakukan itu banyak hal yang merugikan dunia sampai akhirat. Allah sendiri di dalam Al-Quran belak-belakan menyebut, wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jual beli kan ada masalah, tapi kalau riba dihukumi oleh Allah Ta'ala haram. Sampai di penghujung ayat disebut, ketika hidayah, ketika petunjuk, ketika agama sudah sampai memperingatkan bahwa riba itu haram, tapi masih ada aja yang menggawi, wa man 'ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun, kata Allah. Mun sudah diberikan peringatan, mereka tetap aja menggawi riba, maka ini orang menjadi ahli neraka. Sudah diperingatkan tapi masih menggawi, ini berarti orang nantang Allah Ta'ala. Berarti ini orang siap berdiam dalam neraka. Memang ayat-ayat riba ini turunnya berangsur-angsur. Kada langsung haram, kayak itu ada. Awal-awalnya itu kan penegasannya cuma sedikit, tidak langsung haram. Jadi berangsur turunnya ayat itu karena mengimbangi keimanan sahabat pada saat itu. Sehingga turun ayat yang berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah. Wa dzaru ma baqiya minar riba. Tinggalkan apa yang ada tersisa daripada riba. Nang sudah ya Allah Ta'ala, biarlah sudah. Nang dudi-dudi jangan lagi. Ada lagi misalnya nih, mau tangi orang asalnya 1 juta tapi bayarnya 1.300.000. Orang nih belum bayar 1.300.000, nang sisanya itu jar Allah Ta'ala jangan digawi lagi. Mun orang hendak bayar 1 juta, bayar 1 juta, jangan bayar 1.300.000. Karena sisa riba itu sudah dihukumi penegasan di sini jadi haram, disuruh meninggalkan. In kuntum mu'minin, mun ikam beriman ya Tuhan. Mun ikam beriman, tinggalkan sisa riba itu, jangan digawi-gawi. Sampai di ayat sambungannya itu, fa illam taf'alu, jikalau kalian tidak memperbuat, artinya inyani wani menentang kehendak Allah, inyani wani menentang, kada memperbuat suruhan Allah, fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih, maka Allah menyatakan ia berperang dengan Allah, berperang dengan Nabi Muhammad. Disinilah pian ayat yang menegaskan bahwa riba itu sedikit sekalipun haram. Ketika ada orang berani menggawi riba, maka itu dipastikan Allah dan Nabi Muhammad nang diperanginya. Maka bisa disimpulkan, orang yang berperang dengan Allah, berperang dengan Nabi Muhammad pasti kada pacang menang. Hidupnya pasti akan susah, pencariannya pacang macet, usahanya akan gulung tikar. Itu bisa dipastikan karena inya wani menentang Allah, menentang Nabi Muhammad. Makanya guru-guru kita mau ucapin apa? Di antara penyebab kebangkrutan, di antara penyebab gulung tikar, di antara penyebab orang itu hidupnya susah, ia berani menentang Allah dan Rasulullah. Di mana ia menentang Allah yang paling utama? Melakukan praktik riba. Makanya ayo ma'asyaral muslimin, jauhi riba sejauh-jauhnya. Jangan sampai pian menggawi riba. Riba yang paling masyhur di otak kita seperti ini contohnya. Mau tangi orang 1 juta, bayarnya berlebih. Lebihnya entah berapa, itu riba. Ini ada syarat, ada perjanjian. Ikamlah bila aku mau tangi ikam 1 juta, ikam bayari kena 1.200.000. Riba 200-nya. Karena ada janji. Amun nang membayari hutang melebihi sorangan, itu bagus. Khairukum ahsanukum qadaan, kata Nabi. Sebaik-baik kalian yang membayari hutang berlebih, tapi tidak ada di dalam perjanjian. Ini inya berlebih membayari inisiatif dari dirinya sendiri.
Misal pian mahutangi ulun, lalu ulun hendak bayar, pian mahutangi 1 juta, ulun tanda terima kasih lawan pian. Nah ji, karena pian mahutangi ulun 1 juta, pas ulun parlo, ini ulun tanda terima kasih, ulun bari pian 500.000. Baguskah itu? Paling bagus kata Nabi, nang membayar hutang mau malabihi. Tapi inisiatif si nang bahutang. Amun nang mahutangi nang maulahakan janji, maka ini hukumnya riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba, kata Nabi. Setiap utang piutang yang mengambil manfaat di dalamnya, maka itu hukumnya riba. Manfaat tuh macam-macam. Malabihi bayarannya manfaat ngarannya. Atau misalnya ulun mahutangi pian, ya ulun ayuha ulun mahutangi pian, nah tapi pian pijat dulu bahu ulun, hanya ulun hutangi. Memijat itu hukumnya riba karena mengambil manfaat. Hati-hati itu, jangan sampai kita mengambil manfaat, jangan sampai. Setiap utang piutang yang di dalamnya ada mengambil manfaat, itu hukumnya riba. Hati-hati benar, hati-hati benar. Sampai Imam Abu Hanifah itu saking beapiknya nih pian, sidin pernah mahutangi orang, lalu sidin itu banaung di apa namanya umbayang. Pas sidin berjalan tanaung di umbayang pelatar orang, pelataran orang ini ada umbayangnya, naong di situ sidin berdiam. Pas sidin tak itihi, ini rumah orang nang hutangi, berjauh langsung sidin. Waktu ditakoni kenapa, wahai imam pian berjauh, sedangkan di situ naong, kenapa pian cari tempat lain? Apa kata beliau? Aku khawatir mun aku benaung di sini, aku jatuhnya mengambil manfaat kepada orang nang hutangi. Akhirnya aku kena dosa riba. Itu sampai ke itu Imam Abu Hanifah berjaganya biar. Ayo ma'asyiral muslimin, jangan sampai hidup kita ini berurusan dengan riba. Nang sudah berhutang-hutang dengan riba, capati lunasi dan berjanji jangan lagi berhutang di situ. Ingat itu pian. Insya Allah hidup pian selamat. Insya Allah hidup pian berkah. Asal jangan terkait dengan riba. Dan ingat, hidup itu jangan dibiasakan berhutang. Jangan dibiasakan berhutang. Siapa yang paling rancak berhutang? Lakian ke binian? Kada baju, kada salawar, kada karudung, sampai salawar dalam mengeridit. Bepala bibinian. Nang membayari laki han di bapak. Ayo jangan kayak itu bibinian. Ayo hidup itu jadikan yang mana kebutuhan primer itu yang didahulukan, sekundernya kaina. Yang mana yang pokok itu didahulukan. Masalah pian gonta ganti baju itu cuma nafsu pian. Baju ada, keperluan lain ada. Yuk keperluan yang pokok yang mana itu didahulukan, Bu. Pian itu harus bisa memanage keuangan pian. Ngerti pian? Memanage, mengatur, memanajemen urusan keuangan. Itu pian harus bisa. Ini loh yang lebih penting. Nang ini kada tapi penting. Dudiakan nang kada penting. Amun pian mangaras, nang penting digawi, nang kada penting digawi juga. Duitnya kada cukup, mau kada mau pian pasti hendak berhutang. Kawah aja berhutang. Memang kawah berhutang, membayarinya bantu tahulah. Berhutang itu sekilas nyaman kayak orang berokok. Berhutang itu ketagihan, nikotinnya, candunya kuat. Sekali berhutang nyanyat hendak berhutang lagi. Nah itu tuh makanya hidup itu usahakan jangan berurusan dengan hutang. Kalau bisa, mudahan ya hadir semuanya bila ada nang hutang lakas lunas beratan. Dan mudahan kita beratan kawa jadi manusia nang mahutangi orang aja. Nah dintoh kita nih kawa hidup mau hutangi orang aja. Ulun sudah pasang niat banyak-banyak di hadapan Allah. Ya Allah, saksikanlah ulun sebagai hamba pian nang dhaif, banyak dosa. Mun ulun banyak duit ulun kada kehitungan lagi. Ulun hendak membawa orang tulak ke Makkah saben tahun. Nang kada pernah sama sekali tulak ke Makkah. Nang kedua ulun hendak mengawinakan orang, nang hendak kawin kada berduit. Secara cuma-cuma kada ulun hutangi, asal duit ulun limpas. Dan duit ulun kada kawa dihitungi, ini masih kawa maitung, jadi belum bisa ulun menggawin gitu. Niat ulun kayak itu bujuran, dan ulun pasang niat bila ada memang
orang yang lagi perlu dan ulun lihat orang ini amanah aja, inya hendak berhutang, insya Allah ulun hutangi. Asal orang ini amanah, tapi tidak untuk daerah Banjar, cuma seputaran keluar atau para ulun. Apa Banjar sini jauhnya menagih, mudi-mudil di Banjar nih banyak kayak bos bapak malah lain berhutang tak ulun. Ya bisa dan datang udah tuan guru terajin kenapa nangis guru jaka minta lilit hutang, aku udah menjadikan jurang bapak dah berhutang tuan guru. Ini kayak itu sih bapak dah jakanya datang tuh minta amalan guru bisa dibari. Adalah guru amalannya supaya jangan talilit hutang. Ada hendak ada bian, hendak kebo, hendak ada amalannya paling ampuh, paling mujarab, jangan berhutang. Bah guru ini jadinya mau nggak kayak itu. Iya itu bahasa daripada aja. Mun hendak doanya ulun bari. Ada doa yang direkomkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibaca maghrib dan subuh. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu hendak WC bapal nek. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Maghrib sekali, subuh sekali, amalkan insyaallah hutang pian lunas. Ada doa yang direkomendasikan oleh Imam Haddad, bacaannya dibaca tiap sembahyang fardu. Ya Allah, ya Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma, as'aluka rahmatan tughnini biha an rahmati man siwak. Satu kali. Lalu dilanjutkan Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. 3 kali. Amalkan setiap selesai sholat fardu, berapapun hutang pian insyaallah dilunasakan oleh Allah Ta'ala. Paham? Hafal? Dah harapan nyata ada hafal. Apa mau di otak sing banyakan hibak ada di otak, ada arisan, bayar pupuk, bayar SPP, bayar ngapa-ngapakah, bayar leading, bayar PDAM, bayar wifi, hibak kayak hendak hafalan lagi. Nah makanya hendak bahapal tobo untungnya nih akan halus nih ikam lagi halus tuh nah hendak bahapal kena tuhang aleh mahapal. At-ta'allum fis sighar kan naqshi 'alal hajar, belajar di waktu halus sebagai melukis di atas batu. Wat ta'allum fil kibar kan naqshi 'alal ma, belajar di waktu tuha bagai melukis di atas banyu dilukis hanyar beguris hilang dah. Nih cara mah ini nah hanyar madahi amun berikit di otak, hanyar bulik ke rumah hilang dah. Nah makanya tak lagi halus tuh untungnya lah nih katakan halus nih ikam bahapal lagi halus, mahapal sajadah, mahapal al-insan lagi halus, mahapal rarampah kampung lagi halus. Napa nyara rampah kampung guru? Tahlil, doa arwah, doa haul, doa salamat, sembahyang kipayah. Itu rampah kampung buntungnya lagi halus mahapali muntuha ngaleh. Banyak pikiran memikirkan SPP anak, bayar kos-kosan, bayar kontrakan, ngapa-ngapakah belum lagi mikirkan nak menjujur bini nang kedua mau pulang layau pulang nak kawai sarah hulun Bu, akur aja kah kami nambahi bini kayak ini aja nah rumusnya. Pian tuh tahu ulun tahu pian kada apa-apa masalah poligami asal jangan laki pian ya lah ya, manguluh yang itu jurang manguluh. Karena kayak ini ulun betakon nah marah laki pian kada asal guru maamalakan akur aja kah mun guru babini dua akur kada noh ada nama ngarasi satu aja tatap satu ujar pian bakulah kawan ulun penama nangati ulun nek nama jujur ulun nama ongkosi ulun tanggung jawab ulun nama abuti pian kada sucing lalu mainnya ulun dasarah ulun nek ulun ampun diri yo mengguru kawin akur haja lah
Akor aja kah? Siap kada tumbur. Apalagi mun anu lah guru kawin batatai pulang leh terus arwanan pian tak tulakan leh iyalah kayak itu leh kepala bener. Amun wahini ulun kawin lah berapa dapat amplop kada kom bayangkan ulun besarwan kalsel kalting tim habis di sarwani berataan aku malawat wadah guru Janur di guru Janur kawin pulang jar. Kada kom bayangkan wadah amplop tuh bisa kada muat lagi kok. Itu bang. Bungol banget nih mahayal ini. Ada jadi asil. Tuh disensor haji tanya tak. Tawakan netizen mau benernya. Besar gurunya jadi netizen kehandakan kawinnya. Saurang gini tawari laju pada motor. Mun liur normalahan apa bang. Kami nih boy mung kami hendak kawin dengan binian tuh normal. Mestinya pian bahagia nang kada normal tuh kami hendak kawin sama lawan lalaki nah tuh nancamoh jeruk makan jeruk sama lawan bibinian akur-akur aja ya kalau ba binian banyak boy kasihan ini ada yang memperhatikan akur aja kabo ya tetap kada karas juga binian pian nih guru coba cara mah nang ini bini pian kada sarek lah oh bini ulun tuh kanyang sudah nya kanyang ada masalah nang kakak ini jadinya paham bila ulun pakai sana kayak ini bagaya aja ada bujuran kada ulun udah ulun bini tetap ay saikong di sini saikong di sana kan mau bener nih dah kembali ke pembahasan. Jadi hidup ini jangan coba-coba berurusan lawan riba. Jangan boy, jangan berurusan lawan riba. Pasang niat pian baik-baik, jangan sampai tahutang lawan pihak-pihak nang meriba akan duit, merentenkan duit. Jangan sampai pian berhutang ke situ. Hati-hati benerlah. Tapi dalam hadis lain Nabi menyebut di akhir zaman ini umatku kata Nabi di akhir zaman banyak yang memakan riba. Kalaupun mereka tidak memakan riba minimal mereka kena debunya riba. Apa yang dimaksud debunya riba? Nah debunya riba ini Pak Ai Bu Ai barataan bisa kena termasuk tuan guru karena debunya riba. Karena debunya riba tuan guru karena debunya riba. Apa namanya nih si Majid gini bisa kena nih nanti ngaliput ulun nih apa napa jadi karena inya bisi rekening ulun bisi rekening inya bisi rekening itu biasanya prakteknya ada praktek riba di dalamnya pas kita menyimpan di situ kita mengandak di situ itu namanya kena debu paham lah pian karena debu umpat menyimpannya itu nah debu pian bisi rekening itu debunya riba. Tapi wayah ini kada kawa kada dan inilah kebenaran sabda Nabi Muhammad bila kada memakan riba minimal kena debunya riba dan ini kenyataan ulun pun kena debunya riba karena ulun bisi rekening. Dengan rekening ini kan kita nyaman hendak mentransfer duit transaksi online habis itu misi pulsa token listrik PDAM ya apa-apa lewat transfer kan nyaman. Tapi ternyata ini kebenaran hadis Nabi Muhammad debunya itu kena kita beratan tuan guru sekalipun kena karena kau menghindar pian karena ini ada kepentingan kita di situ tapi namanya debu kada sama lawan tahe paham lah pian ngarannya gini debu tuh kadang-kadang talihat gini kada kita tiup ya udah terbang debunya tapi kan tarasai juga debunya ada juga kena debunya riba. Itulah makanya orang-orang di akhir zaman ini masyarul muslimin kenapa susah dapat ma'rifat, kenapa susah bertemu mimpi Nabi Muhammad, kenapa? Karena perut kita ini banyak yang haram pas kita sedikit-sedikit ada tabuat yang kada baik kada kau mengelak kita memang ini zamannya zaman fitnah. Makanya sudah rancak ulun sampaikan mun zaman fitnah ini kita hidup nih kada usah belalawas satu matkin mayo ay mati ya lagi pian hendak umur berapa gerang hidup di dunia nih mun ulun 40 cukup mun Tuhan ngabulakan ulun hingga 40 mati ya lagi kada belalawas malah pahi lawan 40 tuh puncak kekuatan kita akan berubah menjadi lemah
Saat 40 lebih umur kita mulai lama. Sarabanya ya lama. 40 tuh. Nah makanya pas 40 tuh kita mati nyaman itu, mati rahat gagah-gagahnya. Nah, ulun bakal hendak cita-cita ya Allah mumpian berkenan umur 40 cukup mati lagi ulun nih. Hari ini umur ulun sudah parak 31. 23 April kayaknya umur ulun 31 tahun. Ya 9 tahun jadi lagi mati. Cukup. Nah itu makanya 60 belum 40 nih namang gas nak bebini 2 bebini 3 tuh. Kita sudah mati kita kawa, ayo gas kita gencang-gencang. Sekira sampai gitu nah. Hari moro hendak hujan. Sedikit lagi kada hujan ha. Kakak ini kada hujan. Kakak ini menyeturun banyu hanya hujan. Malah biu. Nah jangan buai berurusan lawan riba lah, jangan. Riba tuh kayak apa guru dosanya? Paling rendah dosanya riba sama bazina lawan mama. Memakan sedikit daripada riba dosanya lebih ganal daripada bazina lawan umat. Bayangkan ganalnya dosanya biar. Bahkan riwayat lain melakukan praktik riba itu dosanya lebih ganal daripada 36 kali berzina. Satu kali zina aja itu bisa maulah miskin. Az-zina yurisul faqra kata Nabi. Zina itu mewarisi fakir. Bayangkan orang melakukan praktik riba lebih ganal daripada 36 kali zina. Bagaimana orang riba hendak hidupnya nyaman? Bagaimana orang riba hendak hidupnya bahagia? Bagaimana orang riba hidupnya hendak nyaman-nyaman santai kayak itu merasakan ketenangan hidup? Kada bisa. Karena itu dosa riba lebih parah daripada zina. Ayuhal muslimun, kita menilai seakan-akan riba itu biasa-biasa, tapi ternyata di mata Allah dosanya riba lebih ganal daripada zina 36 kali. Bayangkan itu. Makanya ayo berhenti, stop melakukan riba. Stop berurusan dengan riba. Jangan lagi berurusan dengan riba. Mudahan kita selamat berataan. Mudahan nah hadir di berataan hutangnya lunas. Kada lagi berurusan lawan riba. Berataan hidupnya berberkat. Nyaman menghutangi orang. Kita aja mau hutangi orang, jangan orang nang gawi-gawi nang jadi lintah darat itu mau hutangi orang. Kita nang sugih nyaman kita mau hutangi orang lillahi ta'ala. Berapapun orang lawas hanya bayar, kita kada berbunga-bungaan. Pokoknya mau hutangi orang lillahi ta'ala, kayak menimbai duit ke sungai. Berapa orang nak berhutang 10 juta tertimbai. Jangan dibayangkan tabulik ke kadakah. Yang penting mau hutangi dahulu. Tapi pian hatimu hanya sudah sekali menjerat pian dosah lagi dihutangi. Bujuran kenapa maka kayak itu guru amun pian menghutangi lagi itu namanya menambahi dosainya. Nah hutang nak ada jenya kada bayar pian pulang menambahilah. Jangan kayak itu. Pernah terjadi pian zaman Imam Malik. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Zaman Imam Malik ada orang yang berucap menggantungkan talak untuk bininya. Talak itu boleh digantung. Talak begantung nang kaya laki pian baca sigat taklik imbah nang nikah rajin tadi kantor KUA ta. Saya berjanji tidak memukul istri saya. Itu nama sigat taklik. Sigat taklik itu istilah lain talak begantung. Bila talanggar itu persyaratannya sesuai, talak bisa dijatuhkan oleh pengadilan. Nah itu. Ini pernah terjadi zaman Imam Malik. Ada orang menggantungkan talak. Lalu ini diucap kayak ini. Amun ada makanan yang masuk ke dalam muntung lebih jahat daripada arak, maka biniku ku talak. Jatuhlah talakku lawan biniku. Ujarnya, mun ada makanan yang lebih jahat daripada arak masuk ke muntung, ada lagi yang jahat pada arak, maka tertalaklah biniku. Itu namanya talak begantung. Datang hanya kau dari Imam Malik. Jadi Imam Malik stop dulu. Aku mencek pemandiran ikam nih. Ku cek dulu pemandiran ikam. Apakah pandiran ikam ini memang terbukti atau kayak apa? Setelah dicek oleh Imam Malik, ternyata apa? Imam Malik menyimpulkan, wahai pemuda, saat ini ku nyatakan bini ikam sudah jatuh talak. Kenapa Imam? Maka jatuh talak sudah biniku karena ada makanan yang lebih jahat daripada arak masuk ke muntung. Apa? Riba.
Riba itu kata Imam Malik sampai di dalam Al-Quran dicela, bahkan Allah mengatakan perang kepada si pelaku riba. Berarti tidak ada makanan yang lebih jahat daripada makanan riba yang masuk ke mulut. Maka dipastikan berarti kalau ikam berucap, jika ada makanan yang lebih jahat daripada arak yang masuk ke mulut manusia, maka aku nyatakan biniku tak talak. Tak karena ini ada, maka bini ikam jatuh talak. Ikam udah bercerai, 2 laki bini. Ini terjadi zaman Imam Malik. Apa yang kita ambil dari kisah ini? Saking jahatnya riba, pian. Saking jahatnya riba. 2 yang dikomentari oleh Allah Ta'ala secara langsung. Allah Ta'ala mengatakan 2 orang ini yang dinyatakan perang. Langsung Allah Ta'ala memerangi. 1 pelaku riba. Dan ini di Quran. Belak-belakan Allah Ta'ala tadi menyatakan fa'zanu biharbim minallah wa rasulih. Allah dan nabinya, Allah dan rasulnya menyatakan perang kepada si pelaku riba. Yang kedua yang dinyatakan Allah perang itu dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa nang memusuhi waliku, maka ku nyatakan perang lawan inya. Siapa nang memusuhi wali? Wali kelas kayak apapun kita musuhi, maka Allah Ta'ala menyatakan perang dengan kita. Makanya lihat aja, hidup orang nang katulahan lawan wali tidak akan pernah bisa sukses. Orang nang katulahan lawan wali kada pernah sukses hidupnya. Kayak apapun inya berusaha, kayak apapun inya berikhtiar, kada pacang maju karena inya katulahan lawan wali. Ini pernah diceritakan yang berkaitan khusus dengan manakib Abah Guru. Ini cerita ulun dapat dari salah satu murid Abah Guru. Ulun tidak menyebut nama beliau. Beliau murid Abah Guru sekumpul dan sekarang beliau memiliki murid puluhan ribu. Saat itu ada orang datang ke rumah Sidin minta banyu. Lalu orang minta banyu ini bakesah. Guru, ulun datang ke sini minta banyu. Kenapa aja guru? Kami ini guru bangkrut. Bahari ini kami ini sugih banget. Wayah ini usaha kami gulung tikar, bangkrut habis-habisan. Kami berusaha mulai dari nol lagi. Tolong guru baca akan doa apa-apakah kalau kok ada nang sial di awak kami ini hilang akan. Ternyata apa? Guru itu berkisah, waktu aku Jasidin hendak meniup banyu, tiba-tiba dahinya diulahkan Allah Ta'ala tulisan. Guru ini diberi Tuhan kasyaf. Di dahinya bertulisan. Apa bertulisan di dahi? Aku katulahan lawan guru sekumpul. Tulisannya di dahi. Ini kada ada dalam kitab manakib lah. Ini ulun dapat dari guru itu yang mengisahkan lawan kami di majelis. Aku katulahan lawan guru sekumpul. Tulisannya di dahi. Langsung guru caket gitu. Kada jadi Sidin niup banyu, tutupi Sidin langsung. Anu cilai, anu paeh, bau bulik banyu pian. Kenapa aja Sidin jadi aku kadawan di maniup? Kenapa aku harus berurusan lawan guru? Itu guruku. Ini orang berarti sedang menjalani hukumannya. Hukumannya imbah guru wafat. Pas guru hidup, inya masih sugih. Pas gurunya meninggal dunia tahun 2005, abah guru meninggal, mulai bangkrut, jatuh miskin. Gara-gara memusuhi wali. Lagi abah guru hidup disambatinya macam-macam. Lagi abah guru hidup dihapaknya macam-macam. Pas abah guru meninggal, Allah bertindak. Ini yang paling aleh. Jakanya guru tuh masih hidup, nyaman tak tambahnya. Kayak apa supaya nih kami tabulik sugih lagi, datangi gurunya minta maaf. Makanya hati-hati pian, daging ulama itu beracun. Ingatkan pian, daging ulama itu beracun. Maka jangan sekali-kali berkomentar kepada ulama tentang macam-macam. Karena hati-hati, racunnya itu bisa menyebar, bisa terkena pian. Makanya ayo ma'asyaral muslimin, jaga mulut Anda, jangan ngomen para ulama. Jaga jari jemari Anda, jangan mengetik komentar yang memojokkan ulama. Hati-hati, jari jemari Anda akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oke, ketika gurunya masih hidup, Anda masih bisa hidup bahagia. Pas gurunya meninggal, kebiasaan akan menjalani kualatnya. Seperti cerita yang kita dengar itu tadi. Gara-gara apa inya hidup nih kada pacang bahagia, kada bisa bahagia? Karena inya memusuhi wali.
Ayo makanya hati-hati, hati-hati. Jangan sampai kita memusuhi wali. Ayo tanamkan mulai kepada diri kita, anak-anak kita, supaya kita di hidup mencintai kepada para wali. Nah inilah dua orang yang dinyatakan Allah bermusuhan secara langsung. Kepada para pembunuh, Allah tidak menyatakan mereka musuh. Kepada para penzina, Allah tidak menyatakan mereka musuh. Kepada para pemabuk, Allah tidak menyatakan mereka musuh. Tapi kepada dua kelompok ini langsung Allah mengatakan musuhku itu. Aku berperang dengan dia, pelaku riba dan orang yang memusuhi wali. Mudahan kita kawa jadi orang yang menghindari perbuatan riba, menjauhi riba sejauh-jauhnya, dan mudah-mudahan kita kawa jadi pecinta sejati para nabi dan para wali. Hingga sini gena ulun sampaikan pertanyaan terakhir, maukah ibu-ibu di madu? Ya sudah, dah mengkada mau kadai. Muliki pulang di bibinian. Kada kalau kok pas di segmen terakhir ternyata hati pian terbuka akur ya misalnya, oh nyaman kita bulik nih gas langsung lagi aneh. Gen sini gen ulun sampaikan, ulun minta rela kalau ada salah ada khilaf kurang sopan tata karama pemandiran ulun kurang baatur, minta rela dohir batin dunia akhirat ontian beratan. Mudahan nah hadir semuanya dan yang mengikuti live streaming panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki nang halal, kabul barataan hajat, nang mana hutang mudahan lakas lunas, nang mana lagi garing mudahan lakas sembuh, nang mana belum kawin lakas kawin, nang mana belum beranak lakas bisi anak, nang sudah bisi anak-anaknya Pak Asian, solehin, solehat, mudahan kita beratan hidup berberkat, selamat dunia sampai akhirat, hidup beriman, meninggal pun membawa iman, serta tidak meninggal dunia kita berataan melainkan sudah memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bijahin Nabi wa ahli baitih, wa bi barakati syahri Rajab, wa bi hurmati Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, amin ya rabbal alamin. Hada minni wal afu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.